Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah, saat ini ana sedang hamil anak pertama, Ustaz. Ana minta doanya Ustaz agar anak ana nanti kelak bisa menjadi seperti Ustaz. Ini angan-angan yang salah, jemaah. Iya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin menjadikan percontohan, hendaklah menjadikan contoh orang yang sudah mati, bukan orang yang hidup. Kenapa? Karena ukuran orang baik itu kapan? Ketika mati. Ya, ana berharap semua yang hadir di mati husnul khatimah. Tapi gak tahu. Makanya kalau anti berdoa semoga kelak bisa menjadi seperti Ustaz, salah. Karena orang yang hidup la tu'man alaihil fitnah. Belum tentu dia aman dari fitnah, belum tentu. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, aku berharap anakku seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi karena kita nggak kenal sama Abdullah bin Abbas, jadi nggak ingin seperti beliau. Aku ingin anakku seperti Khalid bin Walid. Ada perbedaan ya. Abdullah bin Abbas tidak seperti Khalid bin Walid. Aku ingin anakku seperti Abdurrahman bin Auf. Ada perbedaan lagi. Abdurrahman bin Auf nggak kayak Khalid bin Walid. Mereka semua sahabat yang pantas kita contoh. Ketika seorang ingin menjadi ulama, jadilah seperti Abdullah bin Abbas. Ketika ingin menjadi pejuang, jadilah seperti Khalid bin Walid. Ketika ingin menjadi orang kaya, bisnismen yang sukses, yang banyak membantu orang, berdoa semoga anaknya menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga ketika anakmu tumbuh besar, dia tahu, nah, Abah ini kasih engkau nama Abdurrahman, nah, dengan harapan engkau seperti Abdurrahman bin Auf. Abah kasih nama engkau Abdullah supaya engkau jadi seperti Abdullah bin Abbas. Abah kasih nama engkau Khalid supaya engkau menjadi Khalid ibn Walid. Jadi harapan ana semua kita lebih melek lagi, sadar. Kalau kau ingin percontohan anak kita, hendaklah kita mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama mereka. Sedangkan kita nggak tahu. Maka semoga anak anti dan anak semua sekarang, anak orang-orang di sini menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ana izin bertanya Ustaz. Dulu sewaktu ana muda, ana pernah melakukan dosa Ustaz. Ana takut nanti anak ana seperti ana saat dulu Ustaz. Apakah perilaku kita di usia muda pengaruh ke anak kita Ustaz? Dan bagaimana cara kita menghindari rasa takut serta mendidik anak yang benar sesuai sunnah? Jazakallahu khairan. Baik, ahibati fillah. Dosa itu ada konsekuensi. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa. Bertobat nggak Nabi Adam? Tobat. Diterima nggak tobatnya? Konsekuensinya diterima juga? Apa konsekuensinya? Turun ke muka bumi. Konsekuensi. Padahal Allah sudah menerima tobat beliau. Maka ada hal-hal yang kita harus merasa takut selalu. Dosa yang kita lakukan, kita sudah bertobat, belum tentu tobat kita diterima karena kekurangan syarat dan ketentuan. Dan boleh jadi kita juga belum taubat dan nasuha. Sehingga efek sampingnya kadangkala akan menimpa kita. Bukan menimpa keluarga kita sebenarnya, tapi menimpa kita secara khusus. Ketika anaknya durhaka, sebenarnya yang jadi musibah buat siapa? Orang tuanya. Anak itu jadi durhaka. Ada seorang yang sempat telepon ana dulu. Dia mengatakan, Ustaz, ana ini durhaka sama orang tua ana. Dan alhamdulillah ana sudah tobat. Dan sekarang anak ana durhaka sama ana.
Ana katakan ya sudah. Antum hadapi, semoga antum bisa sabar sebagaimana orang tua antum sabar menghadapi anak antum. Berkaitan dengan dosa antum dulu, ya minta kepada Allah untuk selalu diampuni dan doakan orang tua antum. Maka buat yang bertanya ini, yang kau terus berbuat kebaikan dan kau didik anakmu sebagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Baca surat Luqman. Lihat bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Dan ya nggak boleh berhenti mendoakan anak ya. Kadang-kala orang tua sudah benar-benar mendidik anak, tapi hidayah tidak datang kepada anak. Tugas kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh nggak bisa merubah anak. Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh sudah melaksanakan tugasnya. Itu yang perlu dilakukan, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ustaz, anak ingin bertanya dan sekaligus mohon nasihatnya. Bagaimana, anak izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana caranya menasihati seorang suami yang masih bermudah-mudahan dengan lawan jenis? Follow Instagram, save TikTok, replay status, dan bahkan ngobrol santai dengan lawan jenis. Mohon nasihatnya Ustaz sebagai seorang istri. Salahkah kita cemburu? Barakallahu fiik. Jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ini ayat ana bacakan buat ana dan buat antum semua. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu ada perbuatan yang menjijikkan. Maka tidak ada hukuman dalam syariat kita yang lebih menjijikkan daripada hukuman buat orang yang berzina. Apalagi dalam kondisi dia sudah menikah. Seorang pencuri dipotong tangannya. Seorang pembunuh dibunuh. Seorang pezina dilemparin batu di hadapan orang sampai mati. Kita dulu ada teman sekelas di Madinah ya, dari Afrika dia. Dia tanya, Ustaz, kenapa orang yang berzina itu nggak dipotong aja kemaluan? Kan sekarang ada wacana di beberapa negara itu untuk dikebiri ya. Dikebiri dia itu. Enggak, hukum Islam bukan di urusan sama kemaluannya. Dia berzina bukan karena kemaluannya. Karena apa? Karena seluruh tubuhnya. Bisakah kemaluan tanpa tubuh melakukan perzinahan? Nggak bisa. Dan dia sudah merasakan kenikmatan di setiap sel dari tubuhnya. Merasakan kenikmatan zina itu. Maka dia harus merasakan azab itu di seluruh tubuhnya. Dilemparin batu. Maka tidak ada hukum di muka bumi ini. Hari ini, esok dan selamanya yang lebih baik daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Ketika orang musyawarah, duduk untuk menyusun undang-undang, untuk melakukan hal itu, kenapa engkau melakukan perbuatan yang sebenarnya sia-sia? Akan menguras energi, menguras uang, mungkin akan terjadi perdebatan panjang, padahal Allah sudah menurunkan hukumnya. Allah lebih tahu apa hukuman yang pas buat orang ini. Engkau masih mereka-reka. Tapi itulah, manusia tidak yakin kadangkala sama apa yang Allah turunkan. Baik, Allah mengatakan jangan mendekati zina, karena kalau dekat-dekat engkau akan berzina nantinya. Allah sudah menetapkan ya, bagian perzinahan itu. Mata berzina, telinga berzina. Dan kebanyakan kasus perzinahan itu dimulai dari apa?
Dari mata turun ke hati. Awalnya lihat ya. Habis lihat, kemudian ngomong. Setelah ngomong, janjian. Setelah janjian, ketemu. Setelah ketemu, booking hotel. Dan sekarang banyak hotel-hotel tempat perzinaan. Fasilitas itu lebih mudah sekarang. Ketika fasilitas itu lebih mudah, antum tutup pintu ini. Enggak Ustaz, anak cuma ngobrol Ustaz. Nggak ada perasaan apa-apa. Alhamdulillah, anak orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Anak takut sama Allah, hati anak bersih. Kalau bersih kok nggak akan melakukan itu. Itu sebagai pertanda hatimu kotor. Ketika TikTok umpamanya atau Instagram, ketika lewat kajian Ustaz, langsung di skip. Ketika ada satu yang goyang-goyang ditahan. Apa ini? Oh, na'udzubillah, astagfirullah. Maka buat para laki-laki ya, sayang jemaah. Sayang sekali antum akan kehilangan nikmat. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, orang yang suka memandang yang tidak halal, yang dia pikir dia mendapatkan kenikmatan, padahal dia akan kehilangan kenikmatan bersama istri. Akan kehilangan kenikmatan itu. Karena dia sudah menebarkan pandangan ke tempat lain. Dia lihat istrinya udah gak cantik lagi gitu. Maka nasihat ana buat sang istri, buat para suami tadi, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta rasa takut kepada Allah sehingga kalau ada pemandangan yang gak baik, antum bisa hindari. Istri cemburu gak apa-apa, karena yang dilakukan suami dosa. Tapi istri nggak perlu sibuk membongkar HP-nya suami. Nggak perlu. Serahkan suamimu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian dia duduk di sebelahmu, ada suami yang kadangkala nonton itu di sebelah istrinya. Ketika itu engkau harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kau katakan, bang, minta maaf bang, aku bukan ustazah. Kalau bicara cemburu, aku cemburu sebagai seorang wanita. Tapi aku cemburu sebagai seorang muslimah. Aku cemburu sebagai seorang muslimah. Bukan sebagai seorang istri. Tapi sebagai seorang muslimah yang berharap, ya, suaminya jadi lebih baik lagi. Maka nggak ada masalah, nanti kasih tahu, nanti ajak suaminya kajian, ya. Nanti ajak suami ngaji bareng, tadarus. Semoga dengan itu, ya, keimanan suaminya semakin menguat dan dia meninggalkan dosa-dosa itu. Tapi itu yang dapat ada lagi jemaah. Anak kira udah selesai. Ustaz, apakah ana bisa menjadi orang nomor 1 di surga setelah Rasulullah SAW sampai generasi tabi'in bertetangga dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, sedangkan ana baru mulai belajar agama baru-baru ini Ustaz. Untuk menjadi orang nomor 1 setelah Nabi SAW udah gak mungkin. Karena orang nomor 1 setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar Siddiq. Sudah selesai. Umar bin Khattab kemudian, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ada banyak sahabat lainnya. Tapi untuk dekat sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih mungkin. Allah ketika menyebutkan al-muqarrabun, Allah mengatakan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang dekat itu kebanyakan dari generasi yang terdahulu, sedikit dari generasi yang selanjutnya. Tapi jangan putus asa untuk dekat sama Nabi SAW. Bisa. Di antaranya yang Nabi sebutkan SAW, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat sama aku pada hari kiamat, yang paling aku cintai pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqan, yang akhlaknya paling baik. Maka antum belajar, perbaiki akhlaknya, ikutin sunnah Nabi SAW. Antum bisa ketemu Nabi SAW, bisa dekat duduknya sama Nabi SAW,
dan bisa dapat al-firdausil a'la. Tapi untuk menjadi orang nomor satu setelah Nabi alaihi anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fiik, masya Allah. Ini mungkin dia mengikuti secara online jemaah ya. Alhamdulillah. Ya jemaah, jihad pun kalau antum ingin berjihad dan orang tua mengatakan tidak, tidak. Apalagi cuma kajian. Ketika antum pilihannya berbakti sama orang tua atau hadir kajian itu berbakti sama orang tua. Kita doakan semoga orang-orang yang berbakti sama orang tuanya dikasih anugerah taufik yang pertama, keyakinan sama Allah Azza wa Jalla, dan orang tuanya dikasih kesembuhan. Tapi pertanyaan terakhir, bagaimana membedakan cobaan, ujian dan azab dari Allah Azza wa Jalla? Siap. Yang pertama, kalau bicara cobaan, maka cobaan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan cobaan kepada semuanya. Cobaan ini dalam rangka cobaan dan ujian sama ya. Cobaan dan ujian itu sama. Cobaan itu dalam rangka mengingatkan orang itu agar kembali kepada Allah kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir, Allah kasih bala juga mereka. Dengan harapan mereka sadar. Bahkan Fir'aun Allah kasih bala. Ketika orang dikasih bala, lalu sikap dia itu menerima dan sabar, lalu dia menjadi lebih baik, maka bala ini jadi anugerah, nggak jadi adab. Walaupun dia sebenarnya pelaku dosa. Anggap ini orang pelaku dosa, tahu-tahu dikasih sakit sama Allah. Alhamdulillah, sakit ini jadi adab buat dia sebenarnya untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Karena dia bersabar menerima takdir Allah, maka diangkat derajatnya nantinya. Akan menjadi adab sama bentuknya. Ini orang sama-sama sakit. A sakit, B sakit. Dua-dua orang ini Ustaz sama-sama nggak sholat. Jadi bala itu jadi adab buat keduanya. Tapi yang satu sejak sakit dia kemudian sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang satunya lagi sejak sakit dia tambah murka sama Allah. Dia tambah menjauh dari agama. Maka buat yang kedua ini, cobaan itu jadi azab buat dia. Jadi bentuknya sama, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ketika orang itu orang soleh, maka kita berbaik sangka sama dia. Insya Allah orang ini mau diangkat derajatnya sama Allah. Jangan kita mengatakan kayaknya banyak dosanya orang ini, mau diazab sama Allah. Wallahu a'lam, kita berbaik sangka sama manusia. Kalau orang itu secara zahir baik. Kalau musibah itu menimpa kita, maka kita beranggapan bahwa musibah ini boleh jadi karena dosa-dosa anak. Ini jadi azab buat anak. Tapi anak akan menyikapinya dengan sabar. Semoga dengan itu dosaku dihapuskan, derajatku diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Para nabi dapat bala. Nabi Muhammad SAW dikasih bala sampai beliau meninggal dunia dalam kondisi sakit parah. Antum jangan pikir Nabi kita alaihissalatu meninggal ya dalam kondisi tenang. Enggak. Beliau demam sampai nggak bisa sholat ke masjid. Meninggal dalam kondisi beliau 3 hari 3 malam nggak sholat jamaah di masjid, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika nih orang soleh, balanya itu untuk mengangkat derajat, untuk dikasih pahala yang berlebih-lebih, dan sebagai pelajaran buat umat bahwa masuk surga itu butuh perjuangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.